Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan ya berdiskusi mengenai salah satu topik dalam deteksi molekuler, yaitu primer PCR. Kemarin kita sudah diskusi ya di video sebelumnya mengenai PCR. Jadi kalau yang masih mendefinisikan PCR ini adalah pacar, berarti belum mendengarkan atau menyaksikan video yang kemarin. Nah, di sini kita akan berusaha mengulik gitu ya, apa itu primer PCR dan apa sih uniknya? Oke, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi definisi dari primer ini bisa kita ambil dari fungsinya ya. Jadi primer PCR itu adalah suatu nukleotida pendek yang dia berperan sebagai pembatas. Jadi dia yang membatasi daerah mana dari DNA yang akan diperbanyak, yang akan diamplifikasi. Sekaligus ini akan menjadi tempat dimulainya reaksi PCR. Nah, sebagai ilustrasi, ini pura-puranya adalah double strand DNA ya. Yang atas sama yang bawah, yang hijau dan yang kuning ini. Yang bawah, yang kuning, itu strand dari 5 ke 3, dari kiri ke kanan itu 5 3, sedangkan yang atas 5 ke 3-nya dari kanan ke kiri ya. Nah, yang namanya primer, itu nanti akan posisi menempelnya seperti ini. Jadi di strand yang berbeda. Di strand yang berbeda, di awalnya seperti ini ya. Jadi di strand yang berbeda, bukan di strand yang sama. Ini nanti ya kaitannya dengan kemarin kita ketika praktek mendesain primer. Nah, ini ya, yang pertama menjadi pembatas. Jadi nanti yang akan diamplifikasi, yang diperbanyak adalah sebatas ini. Tidak molor-molor kemana-mana gitu. Karena DNA itu kan panjang ya. Molor itu kayak tidur aja ya. Jadi ini DNA itu panjang, tidak semuanya diperbanyak, tidak semuanya diamplifikasi. Jadi pembatas. Nah, jangan lupa reaksi itu dimulai dari ujung 5 ke ujung 3 ya. Jadi tidak sebaliknya. Jadi nanti posisi primer itu harus 5 ke 3 ketika kita mendesain. Oke. Dari gambar ini coba dipahami 5 ke 3-nya untuk primer forward dan primer reverse. Jadi nanti reaksinya akan seperti ini. 5 ke 3. Oke. Nah, jadi di sini untuk pengertian dan nanti posisi si primer akan seperti apa. Dia akan memperpanjang kemana. Nah, nanti teman-teman akan sering mendapatkan atau mendengarkan istilah sekuen atau sequence gitu ya. Sama ya bahasa Inggris. Ini adalah urutan basa penyusun untai DNA. Nah, contohnya ini ya, ada DNA panjang, nah ini sekuen DNA, urutan DNA. Urutannya seperti ini. Sekuen primernya itu ada berapa, urutannya ada berapa huruf misal. Intinya sekuen adalah urutan, urutannya seperti apa gitu ya. A, G, C, C, T, G, dan seterusnya, itu adalah sekuen. Sequence atau dia urutan gitu ya. Jadi ini jangan sampai salah ya, dikira nanti sekuen itu adalah makanan, padahal yang makan itu cakwe ya, bukan sekuen, jauh. Oke, kita kembali ke gambar yang awal tadi ya. Primer forward yang di atas, yang kuning, primer reverse itu yang hijau. Kenapa ini primernya saya warnai kuning sama hijau beda dengan DNA yang diamplifikasi? Ini untuk menunjukkan seperti ini nanti. Jadi kemarin kita ketika praktek mendesain primer, kita mencari sekuen referensi ya dari GenBank, kemarin dari NCBI. Nah ini pura-puranya, di sini yang kuning ini adalah sekuennya. Jadi bukan double strand ya, kemarin itu satu strand aja dari double strand ini salah satunya aja yang ada di GenBank, yang berupa gen saja. Jadi dalam kasus ini, sekuen referensinya adalah yang kuning, bukan yang hijau. Oke? Nah, di sini kita akan berusaha memahamkan kembali ya, kita diskusi kembali mengenai kenapa kemarin ketika kita mendesain primer reverse itu perlu dibalik dan dibuat komplementnya atau istilahnya reverse complement, bukan langsung dari sekuen DNA yang didapatkan. Oke.
Jadi tadi posisi primer teman-teman udah paham, forward di sana, reverse di sini gitu ya. Lalu ini kuningnya ini adalah yang kita ambil dari Jinbeng. Nah, ingat, yang bawah sekuen referensi kalau di Jinbeng itu sudah 5/3. Umumnya seperti itu. Yang bawah ya. Sehingga yang di atas itu kan kiri ke kanan jadi 35 ya. Atau kalau mau lebih enak 5/3-nya dari kanan ke kiri. Tapi kalau yang kuning itu 5/3-nya dari kiri ke kanan. Kita fokus ke yang bawah nanti ya untuk desain primernya. Karena kita referensinya dia pakai yang kuning. Jadi kita udah menemukan nih dari sekuen referensi kemarin, dari sepanjang DNA yang sepanjang itu, kita tentukan batasnya dari sini ke sini gitu ya. Karena kita udah desain primernya. Yang forward misal kita di sini depannya adalah AGC, TA, CGA. Sedangkan batas belakangnya yang ada di sekuen referensi GTC, AAA, CTC. Oke, sampai di sini. Kita ke primer forward terlebih dahulu. Primer forward tentunya dia akan persis dengan yang ada di sekuen. Karena dia nanti akan nempel di urutan atau di untai DNA yang hijau, bukan yang kuning, oke? Jadi ini bakalan sama persis yang forward. Sedangkan yang reverse, karena dia nanti akan nempel pada bagian DNA yang kuning, maka dia harus reverse complement agar dia 5/3. Nah, ini, mohon maaf. Oke, tadi sampai ke... Nah, ini ya. Nah, ini agar 5/3. Kalau tidak seperti ini, dia akan 3/5 kalau sama dengan yang GTC itu tadi. Yang kanan ya, yang reverse, itu kan tadi dari referensinya GTC, AA, CTC. Sedangkan yang kita desain, itu nanti dari 5/3. Dari belakang ya. GAG, TT, GAC. Jadi dari belakang, karena 5/3. Primer, itu syaratnya dia harus 5/3. Jadi inilah asal mula kenapa primer reverse itu ketika kita mendesain harus di reverse complement. Dibalik, ini kan kalau nggak dibalik, primer reverse ini kan CAG, TT, GAG ya, dari 3/5. Kan nggak boleh, harus 5/3, maka harus dibalik, reverse. Complement, karena ini complement dari yang kuning. Artinya apa? Yang hijau ini sama dengan primer reverse itu sama dengan urutan atau untai yang hijau di atas ya. Yang di atas. Sekuennya, urutannya sama dengan yang di atas sebenarnya. Makanya di sini saya berikan warna hijau karena ini sama dengan sekuen yang di atas, sedangkan yang forward itu kuning karena dia sama dengan sekuen referensi. Oke, saya harap di sini teman-teman sudah paham ya. Kalau misal masih bingung ya, nanti coba ke taman lalu tanyalah sama rumput yang bergoyang. Oke. Nah, ini juga ada ya ciri-ciri primer yang ideal. Jadi kalau badan ideal, kalau di sini primer ideal. Ada loh primer yang ideal. Yang nggak ideal juga ada. Tapi yang hari ini kita diskusikan adalah yang ideal sajalah. Yang enak-enak ya. Oke, ini ada 4 yang utama nanti ya. Yang pertama adalah terdiri dari 18 sampai 20 bahasa. Atau ada yang 18 sampai 22 atau 16 sampai 22, tapi kisarannya segitu. Tidak 5 sampai 30 itu enggak. Tapi kisarannya seperti ini. 18 sampai 20-an lah. Belasannya pun biasanya 16 sampai 22, 25 gitu. Bahasa. Ini kenapa? Kenapa penting panjang ini? Karena panjang DNA ini, panjang sekuen dari primer ini menentukan sekali spesifitasnya. Spesifik, jadi apakah primer ini spesifik untuk mengamplifikasi DNA target atau tidak? Ini salah satunya yang paling mempengaruhi adalah panjang dari primer tersebut. Yang kedua, nanti ini juga akan mempengaruhi suhu annealing. Jadi ini semacam suhu annealing itu dipengaruhi oleh panjang dari si primer ini ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau terlalu pendek, misal saya punya DNA seperti ini ya, lalu primernya terlalu pendek, kita cuma 4 GATA, gitu, GATA. Nah, ternyata di sepanjang DNA yang kita punya sebagai template, itu banyak sekali sekuen GATA ini, urutan GATA. Akibatnya apa? Dia akan nempel di mana-mana. Nah, ini akan membuat hasil amplifikasi tidak spesifik, tidak pada target kita. Sedangkan kalau terlalu panjang, wow panjang sekali ini ya, panjang sekali. Ini yang jelas akan memunculkan yang namanya struktur sekunder.
Oke, pakai kacamata ya kalau berdebu ya. Kalau di saya udah pakai face shield nih, jadi debunya nggak sampai ke mata. Oke, ada self dimmer. Kemarin kalau self ini berarti dia sesama forward atau sesama reverse ya, self dimmer. Dia nempel karena ada sekuen yang dia saling komplement. Lalu primer dimmer. Jadi ini antar forward dengan reverse. Jadi dia saling berpasangan. Atau ini hairpin. Jadi struktur hairpin. Jadi satu untai tetapi dia melengkung. Kemarin kita pernah berdiskusikan pada video sebelumnya ya. Jadi ini semacam jeruk makan jeruk gitu ya. Wong disuruh makan yang lain kok malah makan temennya gitu ya. Makan dia sendiri malahan. Harusnya dia mendampingi si template kok malah dia makan yang lain gitu. Oke. Lalu yang kedua, yang pertama tadi panjangnya, yang kedua adalah kontennya atau isinya. Kan basa itu cuma 4. Adenin, timin, sitosin, guanin. Pasangannya A dengan T, G dengan C ya. Nah, di sini yang jadi fokus adalah G dengan C-nya, GC content. Kalau ada G pasti ada C-nya nanti ya, karena pasangan kan. Nah, GC content. Ini 40-60%. Ini kenapa anjurannya seperti ini? Ini akan mempengaruhi kekuatan ikatan dan kembali ke suhu annealing juga. Suhu annealing. Kenapa? Nah, ilustrasinya seperti ini. Saya punya primer. Pura-puranya seperti ini ya, biar besar saya cuma bikin 6. GAC, TGC gini. Ini primer saya. Template-nya nanti kan seperti ini ya. Template-nya seperti ini. Akan nempel di sini. Akan nempel pada template di sini. Nah, ikatan antara adenin dengan timin itu dia rangkap 2. Ikatan hidrogen rangkap 2. Sedangkan guanin dengan sitosin dia rangkap 3. Ini akan jauh lebih kuat. Primer ketika kuat nempelnya, dia tidak akan mudah lepas. Sehingga ini akan sangat membantu sekali dalam amplifikasi. Nah, kemarin kita sempat mendiskusikan di ujung 3, kita lihat primer ujung 3, itu dianjurkan kalau tidak G, ya C. Agar apa? Agar dia tidak jepat gitu ya. Jepat itu dia lepas gitu ya. Mungkin kalau diilustrasikan kayak sendal. Nah, ini sendal jepat tuh gini ya. Lepas gini ya ujungnya. Jadi belakangnya masih nempel, tetapi depannya dia jepat. Apa nih? Lepas ini bahasa kalian apalah, terserah kalian. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita lari-lari ya. Bentar lagi kan mau Ramadan ini. Kalau lari-lari buru-buru sejak mau ke masjid gitu, biasanya langsung lepas. Atau kalau teman-teman doinya satu kampung gitu, biasanya goda-godaan mau berangkat masjid, lari-larian, lepas seperti ini. Oke. Tadi udah 2 ya, panjang basa. Lalu yang kedua adalah apa tadi? GC content. Yang ketiga adalah suhu annealing. Nah, ini udah yang tadi ya. Yang tadi dipengaruhi oleh panjang primer dan GC content. Jadi dengan panjang primer 18-20 atau 22 atau yang lain gitu ya. Yang jelas range-nya itu antara itulah, sekitar itu, tidak 5-30, 5-60 itu enggak. Sekitar itu. Dan GC content 40-60%, itu dia akan menghasilkan suhu annealing kurang lebih 55-65 derajat Celcius. Jadi kurang lebih ya. Jadi ini bukan, kenapa suhu annealing seperti ini? Jadi ini sebagai indikasi. Kalau dia lebih tinggi berarti GC content kebanyakan, atau primernya kepanjangan gitu. Kalau dia terlalu kecil atau rendah suhunya, berarti ini GC content-nya kurang, atau primernya terlalu pendek. Nah, ini tadi efeknya kayak tadi, misal terlalu pendek, primernya dia tidak spesifik, kalau kepanjangan banyak sekali struktur sekunder, atau GC content-nya kurang, dia ikatannya kurang kuat, GC content-nya kebanyakan, dia akan lama nanti untuk nempelnya, dia tidak efektif nanti. Jadi seperti itu untuk suhu annealing. Lalu selanjutnya, primer yang ideal itu tidak ada struktur sekunder. Nah, kemarin kita sudah ngecek memakai oligokalkulator ya. Kalau struktur sekunder itu dia sangat mengganggu proses amplifikasi. Karena apa? Dia sangat mempengaruhi spesifitasnya. Dia menjadi tidak spesifik kalau ada struktur sekunder, karena dia ya tadi jeruk makan jeruk tadi, bahkan hingga bisa menghasilkan produk atau amplifikasi yang dia gagal gitu ya. Jadi kegagalan uji. Mungkin seperti ini yang baru hit sekarang ya, banyak pelakor gitu ya. Jadi yang mbak-mbak hijau ini dia DNA template gitu. Sedangkan mas kuning brewok ini ya, ini mungkin
Mbak Ijo ini dia jarang nyapu ya, nyapunya nggak bersih. Katanya kalau nyapu nggak bersih itu suaminya atau pacarnya gitu brewokan. Tadi sampai mana? DNA template ya. Mbaknya ini DNA template. Nah, mas-mas kuning ini dia adalah primer forward. Harusnya mbak-mbak merah ini temennya yang hijau ini harusnya ya. Dia bekerja sama yang kuning membahagiakan yang hijau. Ternyata dia nempel sama yang reverse juga. Jadi ini kan merusak ya, sama kayak tadi membuat kalau di sini kegagalan hubungan, kalau di sana tadi di PCR itu kegagalan uji atau kegagalan reaksi. Wah, nyambungnya sampai sini ya. Lalu yang hijau ini apa, Pak? Kalau di sini kayaknya hijau yang di bawah ini rumput, tapi kok bulatnya? Apa ini? Atau bola semangat ini? Nggak tahu saya. Oke, jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Untuk apa itu primer, lalu karakteristik primer itu yang ideal seperti apa, uniknya primer itu yang seperti apa. Jadi saya harap dengan diskusi hari ini teman-teman semakin paham apa itu primer. Karena kemarin kita sudah diskusi mengenai PCR, reagen PCR di video sebelumnya. Kita juga sudah mendiskusikan bagaimana mendesain primer, dan hari ini kita memperdalam materi mengenai primer itu sendiri. Baik, sampai di sini video kali ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, teman-teman.